Ini doa kami Tuhan, murnikanlah hati kami, supaya kami boleh didapati setia kepadamu. Biarlah firman yang kami renungkan hari ini boleh jadi bagian di mana Tuhan sekali lagi menyapa kami, memanggil kami, untuk kami boleh kembali di dalam hati yang terus-menerus dibakar mengasihi Tuhan. Roh Kudus, urapilah hamba-Mu dalam keterbatasannya berkata-kata. Biarlah boleh menyampaikan berita firman dengan tepat sebagaimana yang Kau kehendaki. Bahkan roh yang sama bantu setiap kami, supaya kami dimampukan mengerti firman, bahkan melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan boleh hadir di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini. Dan izinkanlah saya rasa belum terlambat untuk saya secara pribadi sekaligus juga mewakili keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang menyampaikan selamat tahun baru Imlek untuk saudara, ya. Kungsi. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, kasih yang tak mengenal lelah. Mari kita membaca dari Hosea pasal 3 ayat 1 sampai 5. Hosea 3 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis, kue yang biasa digunakan di dalam penyembahan berhala. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, di kota Seoul, Korea Selatan, ada sebuah tujuan wisata yang menarik bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Tempat itu adalah Menara Namsan. Di pagar keliling menara itu, para kaum muda biasanya yang lagi kasmaran itu menulis namanya di gembok gitu ya. Kemudian gemboknya dicantolin di sana, saudara. Sampai sekian banyak gembok itu ada di sana. Nah, setelah mengunci gemboknya, maka dia lemparkan kuncinya itu jauh-jauh, kalau perlu sampai Rusia sana, saudara. Dengan harapan apa? Cinta mereka itu tetap abadi, ya. Cinta mereka itu tetap bersatu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali mungkin. Nah, inilah saudara yang terjadi. Tetapi saya yakin saudara, gembok cinta itu bukanlah satu alat perekat hubungan yang langgeng. Kalau saudara tidak percaya, saudara mungkin bisa melakukan survei. Saya pikir saudara, di antara sekian banyak gembok ya, sebagian itu saudara
gembok itu sudah tidak ada artinya. Karena yang nyantolin sudah pada putus cintanya, saudara. Mungkin kalau jadi gembok, saudara ya, dia bisa, kalau bisa ngomong, dia akan ngomong, lu enak nyantolin gua di sana. Kamu putus bisa cari lagi. Sedangkan aku nyantol di situ sampai pada kekekalan, katanya. Apa yang terjadi di sini, saudara? Kita melihat simbolnya itu tetap ada. Gembok itu masih bisa terpasang, tetapi tanda-tanda relasi itu bisa sudah tidak nampak lagi. Simbolnya itu tetap ada, tetapi realita dari simbol itu hilang, saudara. Seolah-olah ada tanda kasih, tetapi saudara, kasihnya itu sudah tidak ada lagi. Tetapi menariknya, saudara, bahwa ini juga terjadi di dalam relasi kita dengan Tuhan. Simbol itu kadang tetap ada, tetapi realita kasih kita itu sudah tidak ada lagi. Kita mungkin masih mencatat kita sebagai orang Kristen. Kita masih merasa kita itu anak Tuhan. Kita itu masih datang ke gereja. Tetapi saudara, bagaimana kita bisa menyebut diri kita sebagai anak Tuhan, sementara itu kita tidak pernah peduli dengan relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana mungkin kita berkata saya mencintai Tuhan, tetapi saya juga tidak merasa perlu untuk bersekutu dengan Tuhan? Bagaimana mungkin kita berkata kita itu orang Kristen, tetapi kita itu kok nggak ngikutin apa yang jadi kehendak Tuhan? Bahkan saudara, kadang kita masih berkanjang di dalam dosa yang menguasai kita, sampai akhirnya kita itu juga nggak tahu sebetulnya kita ini statusnya apa. Kita masih memasang simbol relasi kita dengan Tuhan. Tetapi sesungguhnya saudara, kadang kita itu sudah kehilangan tanda-tanda kasih kita kepada Tuhan. Tanda-tanda relasi kita dengan Tuhan itu sudah tidak ada. Demikian pula dengan umat Israel, saudara. Saat Hosea menyampaikan firman ini, mereka hidup di tengah-tengah zaman yang seolah-olah baik-baik saja. Ketika mereka merasa keadaan aman-aman dan baik-baik saja, tetapi Tuhan nyatakan kepada Hosea bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja. Mengapa? Karena dicatat di dalam pasal 4, di tengah-tengah umat itu tidak ada kesetiaan. Kasih itu tidak ada. Kerinduan akan pengenalan kepada Allah itu tidak ada. Bahkan apa yang terjadi? Mereka melakukan penyembahan berhala, menindas orang miskin, bahkan mereka tidak peduli lagi kepada Allah. Sekalipun saudara, mereka masih menyandang nama sebagai umat Allah. Di tengah-tengah keadaan demikian inilah saudara, kemudian Hosea ini menyampaikan firman melalui kisah kehidupan rumah tangganya. Kisah Hosea ini merupakan sebuah kisah cinta, saudara, yang dipenuhi dengan pengkhianatan. Kita melihat rumah tangga yang hancur, kita melihat hati yang hancur, dan sebagai tokoh utama di dalam drama ini, sang nabi itu berada dalam peran yang penuh dengan hinaan dan air mata. Sampai-sampai orang sejamannya menyebut dia pandir atau bodoh. Orang-orang sejamannya menyebut dia orang gila, katanya. Dan saya pikir mungkin kita juga akan menyebut dia sama seperti itu ketika kita merenungkan dan membaca kisahnya. Sebab apa, saudara? Jalan pikirannya tidak bisa dimengerti oleh kita sebagai manusia ini. Sebagai seorang pengkhotbah muda, tidak terbayangkan ketika dia mendengar Tuhan itu berkata, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal,
Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Oh saudara, apakah sudah tidak ada perempuan yang lain di Israel? Sehingga Nabi Tuhan ini harus menikah dengan orang yang gak baik. Menikah dengan seorang perempuan yang dicatat bakal menjadi seorang yang tidak setia. Namun saudara, tokoh ini sudah tanda tangan kontrak. Ia harus memenuhi kontraknya sebagai seorang hamba Tuhan. Ketika sang sutradara itu berkata action, maka Hosea tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pergi dan mengawini Gomer. Tidak jelas saudara bagaimana pernikahan mereka. Tetapi saya pikir ini bukan sebuah pesta pernikahan yang diharapkan oleh seorang hamba Tuhan muda ini. Bukankah orang-orang sudah tahu siapa Gomer? Para tetangga mungkin akan berbisik-bisik, itu si nabi menikah dengan perempuan yang gak baik. Gila enggak? Kok gak mikir? Dasar bodoh dia. Hosea mungkin menghibur diri, ya udahlah. Mungkin dia bukan, masa lalunya bukan orang baik. Tapi siapa tahu nanti dia jadi mama yang baik. Dan beberapa waktu kemudian berlalu dan diceritakan perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi kehadiran seorang anak ini membawa beban sendiri bagi Hosea itu. Tuhan meminta supaya diberi nama Yisrael. Kata itu saudara mengingatkan orang Israel pada satu peristiwa yang mengerikan. Dan Tuhan menyatakan firman-Nya di sana bahwa Dia akan menghukum keluarga Yehu atas hutang darah Yisrael ini. Tapi film belum berakhir saudara. Ayat 6 menceritakan lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Apakah kemudian bayi ini menjadi sukacita bagi Hosea? Beberapa penafsir itu mengatakan anak ini kemungkinan bukan anak Hosea. Anak siapa terus ya? Tidak jelas saudara. Gomer tetap Gomer yang dulu. Cinta Hosea itu tidak mengubahnya. Ia kembali di dalam kehidupan lamanya. Ia bersama dengan pria-pria lain. Dan anak yang dilahirkan bukan karena cinta itu diberi nama oleh sang sutradara. Sutradara itu Lo Ruhama. Lo berarti tidak. Ruhama itu berarti cinta. Memberikan satu gambaran seolah-olah Tuhan itu sudah jengkel dan tidak mencintai lagi umat ini saudara. Seolah-olah seperti itu. Tetapi jangan buru-buru meninggalkan tempat duduk kita saudara. Karena kenapa? Filmnya belum selesai. Berapa lama kemudian Gomer pun kembali pada kehidupan yang lama dan kembali lagi ke Hosea dengan kondisi mengandung. Dan lahirlah anak yang ketiga. Dan di sana Tuhan berfirman untuk memberi nama Lo Ami, yang artinya bukan umatku. Apakah ini kemudian menjadi ending dari drama cinta ini saudara? Ternyata belum selesai lagi. Gomer itu dikatakan tiba-tiba minggat. Meninggalkan Hosea dan anak-anaknya. Kemana dia pergi? Dia kembali kepada pria-pria yang mencari dia dan ingin menikmati dia. Oh saudara, ia menjadi mainan para pria itu. Sampai akhirnya ia jatuh cinta pada seorang pria yang ternyata saudara tidak bisa menolong dia. Tidak mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Bahkan juga menyusahkan akan hidupnya. Ketika hidupnya itu susah, saudara, maka apa yang teringat oleh Gomer? Dia ingat ada suaminya ini yang cinta dia. Sudah berkali-kali dia melakukan kesalahan, Hosea terima kembali.
Dan dia kemudian berkata, saya mau balik lagi. Saya pengen sama dia. Kalau saya sama dia, hidup saya lebih baik. Ini termasuk golongan cewek matre, saudara ya. Ketika hidupnya susah, gak ada apa-apa, dia cari kembali pada suaminya. Dan saudara, Hosea terima kembali Gomer ini. Tapi saudara, ternyata gak tahan lama. Gomer kembali lagi pada kehidupan yang lama. Dan dia terjatuh lebih dalam lagi sampai dia itu dijadikan budak. Bahkan dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan saudara, saat itu budak itu dijual dengan telanjang. Di depan umum. Ia terhina di depan banyak orang. Orang melihat dia sebagai sosok barang murahan. Dan ia dilelang untuk dijual. Bagaimana dengan Hosea, saudara? Dicatat, saudara, Tuhan berfirman kepada Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina itu. Oh, saudara, mungkin Hosea berkata, oh Tuhan, kok gini lagi? Bagaimana mungkin? Percuma ya. Si Gomer itu tidak akan berubah. Si Gomer itu tidak ngerti cinta. Tetapi sang sutradara itu, saudara, berkata, pergi, cintailah perempuan itu. Dan Hosea pun pergi. Di kerumunan orang banyak, saudara, dia melihat si Gomer itu dijual di sana. Saya membayangkan situasi seorang budak tengah dilelang. Mungkin sudah ada yang nawar Gomer 2 juta. Maka kemudian Hosea angkat tangan 4 juta. Ditunggu lagi siapa yang mau lebih tinggi. Kemudian ada orang angkat tangan 10 juta. Hosea angkat tangan lagi 20 juta. Orang lagi angkat tangan 30 juta. Hosea angkat tangan lagi, saudara, 40 juta. Sampai mungkin tidak ada lagi orang yang berani menawar. Dan Hosea gandeng Gomer, bawa pulang. Oh saudara, Tuhan katakan, disitulah orang Israel itu harus tahu hati Tuhan. Pernikahan Hosea dengan Gomer ini melambangkan pernikahan Tuhan dengan Israel. Di mana Tuhan sebagai suami, Israel itu sebagai istri. Gambaran Hosea yang mengasihi Gomer karena janji yang sudah pernah dibuatnya ketika dia mempersunting Gomer itu, menunjukkan Allah yang terus-menerus mengasihi Israel atas perjanjiannya. Tuhan mencoba mengingatkan umat Israel itu tentang kasih-Nya yang melimpah itu. Kasih-Nya yang memanggil orang Israel itu keluar dari Mesir. Bahkan diberikan dengan gambaran yang mengingatkan seperti bayi yang belajar berjalan. Tuhan itu seolah-olah menuntun umat Israel di padang gurun itu. Dia mengangkat, menggendongnya. Sehingga umat Israel seharusnya merasakan kasih Allah yang begitu besar. Dan di bawah kiasan yang berbeda memimpin pada ikatan kasih antara Allah dengan umatnya. Tuhan itu digambarkan seperti Bapa, ayah yang lembut dan ramah, yang kasihnya itu tidak terbatas. Dan tujuannya apa, saudara?
Tuhan ingin orang-orang Israel itu berbalik setia kepadanya. Hosea menyatakan hati Allah yang mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban. Tuhan mengendaki hati yang mengasihi akan dia. Bahkan saudara, Tuhan itu mengasihi Israel ketika Israel itu tidak mengasihi dia. Ketika Israel itu menyembah berhala, saudara, ia membuat perjanjian dengan Israel itu. Ketika Israel itu kemudian kembali menyembah berhala, ia tetap mencoba menarik mereka, mengirimkan para nabi untuk membawa mereka itu balik. Ketika mereka tidak bisa balik, ia memutuskan untuk membayar berapapun harganya. Untuk apa? Untuk menunjukkan aku itu cinta dengan kamu. Aku itu mengasihi kamu. Meskipun Israel itu kadang berbalik kepada Tuhan untuk keuntungan materialistis. Mereka datang kepada Tuhan supaya apa, saudara? Supaya dapat berkat. Mereka datang kepada Tuhan supaya apa, saudara? Supaya tidak dihukum. Hanya untuk urusan seperti itu. Tetapi apa, saudara, dicatat? Di dalam motif materialistisnya itu, Tuhan itu mengasihi mereka. Tuhan itu menerima mereka. Dan sekarang, saudara, motif Israel yang mementingkan diri sendiri disandingkan dengan Tuhan yang tidak mementingkan diri, yang meninggikan kasih dan rahmat itu. Yang menunjukkan apa, saudara? Kasih Tuhan itu tidak dipadamkan oleh kegagalan atau ketidaksetiaan manusia. Tuhan tidak berdasarkan kasihnya kepada Israel pada kebaikan Israel. Tetapi kasihnya itu adalah kasih dari Allah yang memang menyatakan diri Allah adalah kasih. Yang pada akhirnya, saudara, dinyatakan dengan satu nubuat bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya melalui apa? Menghadirkan Mesias bagi umatnya. Ketika Tuhan melihat betapa gagalnya manusia itu untuk hidup menyenangkan dia, maka dia datang, saudara, menjadi manusia sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita ini loh. Membeli kita lagi. Dan kemudian mendidik kita supaya kita hidup di dalam kesetiaan. Tetapi saudara, kalau kita lihat gambaran Hosea dengan Gomer yang melambangkan gambaran antara Tuhan dengan Israel, ternyata juga itu merupakan wajah kita. Sebab apa, saudara? Bukankah kita lah Gomer itu? Yang tidak tahu diri, yang tidak tahu dicinta, yang tidak peduli dengan kasih Allah. Kita yang jatuh bangun ini loh ya. Kita yang kadang gagal. Tetapi kalau saudara lihat di dalam kehidupan kita, ketika saudara jatuh dalam dosa, ada suara yang panggil saudara balik. Sebab apa? Tuhan pengen saudara balik. Ketika saudara datang kepada Dia dengan segala kegagalan saudara, Dia terima saudara. Dia peluk saudara lagi. Ketika saudara tidak setia, Dia panggil saudara lagi, ingetin lagi, supaya saudara setia. Bukankah itu yang terjadi di dalam hidup kita? Kasih yang begitu berlimpah itu, saudara.
Satu saat saudara, anak saya tanya sama saya, kalau ada orang membunuh, ya, sama Tuhan diampuni enggak? Ini lagi dia habis nonton film tentang balas dendam itu loh saudara ya. Orang yang melukai orang lain, berbuat kejahatan pada orang lain, maka kemudian akan dia ada pembalasan begitu ya. Manusia kan suka begitu. Nah ketika dia melihat film itu mempertanyakan ini, kan harusnya oke pembalasan itu. Tapi dia kadang tidak bisa mengerti kenapa kok ternyata Tuhan itu gak langsung melakukan pembalasan. Kadang kan kita harap-harap seperti itu sebagai manusia saudara ya. Nah saya katakan Tuhan ampuni. Malah saya kemudian cerita, ada seorang yang bersalah membawa narkoba dalam jumlah besar, kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Di penjara dia bertobat, bisa melayani Tuhan, sekalipun dia tetap harus menghadapi hukuman mati. Dan kemudian dia menerima hukuman mati itu dengan memuji-muji Tuhan. Anak saya tambah gak habis pikir saudara, kok bisa ya, kok enak ya. Kok enak orang yang berdosa begitu dengan mudah diampuni. Tapi saya harus berkata saudara, itulah hati Tuhan. Itulah kemurahan kasih Tuhan. Maka ketika kita itu menyanyi, memujikan kasih Tuhan, memang saudara, kita itu betapa susahnya mengerti kasih yang begitu besar itu. Kita seringkali merasakan orang kasihnya terbatas kepada kita. Kasih yang bersyarat. Kalau kamu baik, saya cinta kamu. Kamu gak baik, saya gak cinta kamu. Kalau kamu oke dengan saya oke dengan kamu. Itulah dunia kita. Makanya betapa susah kita mengerti akan kasih Allah. Tetapi gambaran Hosea ini saudara, membukakan kita siapa Tuhan itu. Dan itu dikerjakan di dalam hidup kita saudara. Sebagaimana Roma pasal 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah itu saudara menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Dan ketika kita diselamatkan, ditebus oleh Dia, maka Ia terus bekerja di dalam hidup kita. Sampai kapan saudara? Sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berhenti berurusan dengan kita. Saya ingin menggambarkan dengan kisah ini saudara. Kalau satu saat saudara tinggal serumah dengan seseorang, dan orang ini sangat menjengkelkan saudara. Saudara orangnya rapi, barang ditaruh pada tempatnya, habis dipakai dikembalikan pada tempatnya. Tetapi orang yang tinggal sama saudara ini sembarangan. Dia ambil barang saudara, terus tidak tahu ditaruh di mana. Saudara harus mengembalikan lagi barang itu. Sekali dua kali tidak apa-apa, tapi terus menerus itu saudara membuat kita akan jengkel bukan? Saudara orang yang suka rumah yang bersih, tapi orang yang tinggal sama saudara ini jengkelin. Kalau habis makan, bungkus makanan taruh di atas meja makan, dibiarin. Saudara mau duduk di sofa, ternyata banyak remah-remah snack di sana, begitu ya. Maka selama-lama saudara, kalau saudara tinggal dengan orang seperti ini, tekanan darah saudara lama-lama semakin naik. Gitu ya. Orang ini saudara sangat jengkelin. Saudara pingin hidup dengan tenang, damai, sejahtera, dia cari gara-gara terus. Egois, maunya menang sendiri, dan lama-lama saudara bisa murka dengan orang yang seperti ini. Kalau itu teman kos saudara,
Tentu saudara bisa pindah kos saja. Tidak mau tinggal sama orang yang seperti ini. Kalau orang itu mungkin orang yang menumpang di rumah saudara, mungkin saudara akan usir orang itu. Kita itu tidak ingin tinggal bersama-sama dengan orang yang menjengkelkan kita, yang membuat kita marah, yang nyusahin kita. Tetapi saudara, faktanya ternyata kita juga bisa memilih untuk tinggal dengan orang-orang yang seperti ini. Mengapa? Mungkin kita berkata dalam hati, lah iya Pak, yang kayak gitu itu suami saya. Lah yang kayak gitu itu istri saya ya Pak. Yang jengkelin itu Pak, anak saya. Saudara saya. Dan apa yang terjadi? Kita tetap bersama-sama dengan orang itu. Selama kita itu merasa masih ada ikatan, kita itu masih memiliki rasa kasih, maka kita akan terus bersama-sama dengan orang yang menjengkelkan atau menyusahkan kita itu. Mengapa Allah itu mau berurusan dengan saudara dan saya yang kadang setia, kadang gak setia? Mengapa yang suka dengan kekudusan itu mau bersekutu dengan kita yang sering jatuh bangun di dalam dosa itu, saudara? Mengapa ia yang karakternya lembut dan baik itu mau tinggal bersama kita yang kadang egois, kasar, pingin enak sendiri? Disinilah saudara kita menemukan rahasia keagungan kasih Allah itu. Ia mau berurusan dengan kita karena ia mengasihi kita. Ia sudah mengikat perjanjian dengan saudara. Ketika saudara menerima ia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ia mengikat perjanjian kekal itu. Karena itu saudara, ia akan tetap berurusan dengan kita. Ia setia pada janjinya. Ketika ia sudah memilih kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, disitulah titik di mana dia tidak akan pernah berhenti berurusan dengan saudara. Allah itu akan terus menuntaskan pekerjaannya di dalam hidup saudara. Kita tentu bukan orang yang sempurna. Kadang kita jatuh di dalam karakter-karakter yang tidak seperti Kristus. Kadang kita jatuh di dalam dosa yang mendukakan hati Kristus. Tetapi saudara, jangan terbenam lama-lama di dalam keterpurukan itu. Sebab apa? Allah itu mengasihi saudara. Dia pengen saudara bangkit. Dia pengen tujuannya di dalam hidup saudara itu digenapi. Di dalam segala jatuh bangun kita. Kasih Allah yang begitu besar. Bukan untuk membuat kita bisa main-main terhadap anugerah dan kemurahan Allah. Tetapi kasih Allah yang begitu besar. Itu memanggil kita saudara. Supaya apa? Kita boleh balik kembali. Balik kembali di dalam relasi kita dengan Tuhan. Mencoba lagi hidup untuk Tuhan. Mencoba lagi melepas segala dosa, kegagalan kita itu. Dan ketika saudara datang, Tuhan sambut lagi. Ketika saudara gagal, saudara angkat tangan, Tuhan pegang lagi. Tuhan pegang tangan saudara. Dan jalanilah kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kasih besarnya itu saudara mewarnai hati dan pikiran kita. Bukan membuat kita sembarangan. Tetapi membakar hati kita untuk setia kepada Tuhan.
mengasihi Tuhan, dan mencoba hidup bagi Tuhan. Amin. Ya Tuhan, biarlah kemuliaan, kebesaran kasih-Mu itu memenuhi hati dan pikiran kami. Supaya kami boleh dipenuhi dengan kasih itu. Ampunilah kami yang kadang lemah ini Tuhan. Tetapi kalau kami melihat ke belakang, Engkau mengasihi kami, tidak berhenti mengasihi kami, tidak berhenti mengampuni kami, tidak berhenti mengangkat kami kembali. Dan sekarang kami ingin persembahkan lagi hidup ini kepada Tuhan. Untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Berkatilah umat-Mu di tempat ini, baik yang hadir secara onsite maupun online. Biarlah hati mereka boleh diteguhkan untuk berbalik dari jalan yang salah, berbalik dari ketidaksetiaan, dan melangkah bersama-sama dengan Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara.